Baiklah, selamat sore rekan-rekan yang sudah hadir pada acara webinar kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Pak Denny, Bapak Hari, Pak Ryu, dan Bapak Vicky. Baik, webinar ini merupakan salah satu wujud komitmen kami untuk selalu memberikan edukasi atau pemahaman mengenai dunia trading, sehingga harapan kami ketika rekan-rekan terjun di bisnis ini, tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis ini bisa tercapai. Amin. Webinar kita pada sore hari ini seperti biasa akan kita mulai dari pukul 3:30 sore sampai nanti 4:30 sore atau kurang lebih akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Dan apabila nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan langsung aja ajukan pertanyaan melalui fasilitas chatting. Nanti langsung akan kita bahas bersama-sama. Baik, untuk tidak membuang waktu, acara webinar langsung saja kita mulai pada sore hari ini. Dimana pada kesempatan sore hari ini webinar kita mengambil tema yaitu 4 tips menentukan stop loss dalam trading Anda. Seperti kita ketahui bersama, dalam aktivitas trading yang kita lakukan, stop loss merupakan salah satu faktor yang cukup penting. Sementara saat ini masih banyak nasabah yang mengabaikan pentingnya stop loss. Banyak nasabah yang pada akhirnya modal equity-nya atau modalnya habis hanya karena gara-gara menahan posisi yang salah arah, jadi tidak diantisipasi sebelumnya. Nah, itu hal yang harus diperhatikan, bahwa stop loss itu penting. Seperti kita ketahui di bisnis ini, meskipun potensi untuk mendapatkan keuntungan cukup besar atau potensi keuntungannya luar biasa, namun di sisi lain yang harus diperhatikan, risikonya juga cukup tinggi. Jangan ketahui bisnis ini risikonya cukup tinggi, atau saya dikatakan trading ini merupakan high risk high return. Jadi jangan kita ketika rekan-rekan melakukan aktivitas trading jangan hanya fokus dalam mencari keuntungannya juga, tapi yang harus diperhatikan juga mengenai risikonya. Nah, sayangnya di bisnis ini risiko tersebut mungkin bisnis apapun juga ya, risiko tersebut tidak bisa kita hilangkan. Termasuk trading ini, risiko tersebut tidak bisa dihilangkan. Yang bisa kita lakukan di trading ini hanya meminimalkan risiko tersebut. Nah, salah satu cara untuk meminimalkan risiko tersebut yaitu dengan menggunakan yang namanya stop loss. Bagaimana nanti cara menentukan stop loss yang baik, caranya atau tools yang bisa kita gunakan untuk menentukan level-level stop loss akan kita ulas pada kesempatan sore hari ini. Mungkin rekan-rekan yang sudah bertransaksi seringkali mengalami ketika sudah menggunakan stop loss masih kena stop lossnya ternyata harga berbalik arah, sering mengalami seperti itu. Nah, sebenarnya ketika kita menetapkan stop loss, hal yang pertama yang harus kita pahami, yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu ketika rekan-rekan menentukan stop loss itu merupakan level atau merupakan batasan risiko yang sudah siap diterima. Ingat, kita tidak bisa memastikan kemana harga bergerak. Sehingga harus diperhatikan, kita tidak bisa memastikan kemana harga bergerak. Yang bisa kita lakukan sekali lagi hanya meminimalkan risiko dari posisi yang kita ambil. Jadi kalaupun kena stop loss harga berbalik, secara kalau menurut dari sisi psikologinya, ya udah, itu merupakan batas risiko yang sudah siap kita terima, nggak masalah. Jangan jadikan terlalu nanti
biasanya efek yang terjadi ketika menetapkan stop loss misalnya kurang lebih misal 200 pip lalu kena stop loss, masuk transaksi berikutnya stop loss diperlebar, kena lagi diperlebar lagi, kena lagi diperlebar lagi, itu nanti akan membuat trading kita menjadi tidak sehat. Jadi ketika menentukan stop loss, hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu stop loss yang kita tetapkan itu sudah sesuai dengan batas risiko, sesuai dengan trading plan rekan-rekan sendiri. Tiap-tiap nasabah mempunyai penerimaan atau penerimaan batas risiko yang berbeda-beda. Stop loss mungkin ada nasabah yang stop loss menetapkan stop loss kurang lebih 400 pip masih sanggup diterima. Namun ada juga sebagian nasabah yang menetapkan stop loss menganggap stop loss kurang lebih 400 pip sudah terlalu besar. Nah, tiap penentuan stop loss penerimaan risiko itu berbeda-beda. Namun pada kesempatan kali ini kita akan cara menentukan stop loss berdasarkan dari sisi teknikalnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menentukan stop loss dilihat dari sisi teknikal. Nah, ini beberapa latar belakang kenapa kita mengadakan webinar dengan tema tips menentukan stop loss. Biasanya trader kesulitan menentukan level stop loss, bahkan ada juga nasabah dalam transaksinya bahkan jarang yang menggunakan stop loss, jadi setiap mengambil posisi dibiarkan sampai profit, padahal sudah jelas posisi yang diambil berlawanan arah, sudah salah arah, bisa dikatakan seperti itu secara teknikal, sudah salah analisa yang digunakan, masih saja ditahan. Kemudian hal ini biasanya dialami oleh para pemula atau trader yang bisa dikatakan masih baru di dunia trading ini. Kesulitan menentukan di mana level stop loss, lalu berapa stop loss yang bagus. Biasanya pertanyaannya seperti itu, ketika trading banyak yang bilang di mana stop loss yang bagus. Lalu penempatan stop loss yang terlalu dekat, lalu menyentuh level stop loss dan harga kembali berbalik. Nah, di situ biasanya kita merasa frustasi, kita merasa sedih, kita merasa marah karena harga hanya menyentuh stop loss lalu kembali harga berbalik. Nah, di sini akan kita ulas bersama-sama menentukan level stop loss dari sisi teknikal. Nah, 4 tips menentukan stop loss yaitu kita bisa menggunakan atau melihat kisaran harga tertahan, lalu kita juga bisa menggunakan FIBO, lalu kita juga bisa menggunakan pivot point atau tools yang lainnya. Kita bisa menggunakan atau memanfaatkan ATR atau indikator ATR yang ada di platform. Oke, yang pertama, tips menentukan stop loss yang pertama, kita cari harga tertahan. Seperti kita tahu, kalau kita perhatikan di grafik, ya di chart, rekan-rekan akan dengan mudah menemukan mencari di mana harga tertahan pada data periode sebelumnya, yaitu kita bisa menentukan candle yang mempunyai harga tertinggi atau terendah dengan kisaran harga yang sama. Nah, ini bisa digunakan menjadi level untuk menentukan stop loss, karena ketika harga tertahan di harga tertahan bisa dikatakan menjadi support atau resisten yang cukup kuat. Nah, itu bisa dijadikan sebagai level stop loss kita. Seperti kita ketahui, pergerakan hanya ada 4 ya. Ketika harga tembus support, dia akan turun. Harga tidak tembus support, dia akan memantul naik. Harga tembus resisten, dia akan terus naik. Harga tidak tembus resisten, dia akan memantul turun. Nah, pada dasarnya pergerakan harganya 4 itu. Nah, itu kenapa untuk menentukan level stop loss kita bisa dikatakan mencari level support resisten. Nah, salah satunya yaitu dengan mencari kira-kira di mana harga sering tertahan pada periode sebelumnya. Contoh seperti ini kalau kita perhatikan di grafik. Ini pas sterling turun kencang.
kita di sini bisa mencari kisaran di mana sih kira-kira harga sering tertahan. Misal seperti ini kalau kita perhatikan. Nah, contoh. Grafik ini, grafik misalnya dilihat aja biar enggak. Kalau kita perhatikan candle ini, kalau kita perhatikan sering harga tertahan di ini ada puncak. Ini di kisaran ini ada puncak, sini ada puncak, sini juga ada puncak. Kita perhatikan ini bisa dikatakan sebagai resisten. Nah, kita cari harga tertahan, harga sering tertahan di kisaran ini. Kemudian untuk misalnya di bawah ini juga ada, ini ada harga tertahan, ini ada lembah, ini juga ada lembah, sering tertahan di area sini, misalkan jadi, nah seperti ini. Ini bisa menjadi level stop loss kita. Atau juga sebenarnya nanti ke depannya level-level harga tertahan ini juga bisa digunakan sebagai entry point juga sebenarnya. Selain digunakan sebagai level stop loss, juga bisa digunakan sebagai entry point. Jadi misal seperti ini. Sudah kita ketahui tertahan di sini, kita tarik garis saja vertikal hingga di sini. Sebentar saya ketalin. Nah, kalau kita perhatikan, misalnya kita punya asumsi ini anggap resisten misalnya. Begitu ini tembus, jadi asumsi kita kan ini akan naik. Seperti tadi sempat saya ulas di depan, pada harganya ada 4, ketika tembus resisten dia akan naik, tembus support dia akan turun. Nah, begitu ini tembus, asumsi taruhlah kita ngambil posisi misalnya. Sesi ambil buat rekan-rekan untuk tidak mengaktifkan speakernya ya, biar nanti nggak feedback. Jadi seperti ini digunakan harga tertahan ya, misalnya. Saya kan belum berarti kita halo. Nah, buat speakernya ya. Oh belum. Iya kan.
Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sempat singgung ya. Jadi untuk menentukan level stop loss kita bisa mencari di mana kira-kira harga tertahan. Misal di grafik seperti ini, jika kita ambil posisi buy, berarti level stop lossnya jika nanti harga kembali turun menembus ini, menembus yang sebelumnya menjadi resisten, kemudian sebelumnya ini sebuah resisten ya, ketika harga ini naik, ini akan ketika ini tembus ini berubah menjadi support. Nah, ini menjadi level stop loss kita jika nanti harga turun tembus ini. Jadi selama ini kita ambil taruh misalnya di sini tembus, ini tembus kan, tembus di sini kita buy, berarti stop lossnya di ketika nanti jika harga turun tembus di bawah support ini, sempat turun nggak tembus kan, berarti misalkan belum tembus dia akan naik lagi dengan seterusnya. Nah, ini contoh menentukan level stop loss, mencari harga tertahan, kira-kira di mana harga sering tertahan. Itu bisa dijadikan untuk mencari atau jadikan level stop loss kita. Nah, ini contoh seperti ini. Contoh misalnya ada grafik seperti ini, harga yang tertahan di sini. Ini ada low, candle ini untuk low di area hampir level yang sama. Misal rekan-rekan mengambil posisi buy, misalnya ada sinyal buy, misalnya ambil posisi buy, berarti stop loss tempatkan stop loss di bawah support, jangan pas di supportnya ya, misalnya sinyal supportnya jangan pas di supportnya, tapi sedikit di bawah support, karena ingat harga yang ada di sini merupakan, yang ada di candle ini merupakan harga bid ya, hati-hati spreadnya juga diperhitungkan. Jadi tempatkan stop loss sedikit di bawah support. Yang di sini ambil posisi buy, berarti stop lossnya di mana? Stop lossnya jika support ini tembus, tapi jangan tempatkan pas di support, sedikit beberapa kurang lebih ya 50 pip dari support. Misalnya ini supportnya, ini kan low-nya di sini, ini ada low di taruhlah levelnya harga sama di sini, sedikit di bawah ini stop lossnya. Jika harga nanti tembus, jika harga tembus support, itu menjadi batas risiko kita. Contoh seperti itu. Untuk menentukan stop loss berdasarkan harga tertahan. Ini contoh lagi untuk kasus euro terlihat. Sini ada sinyal buy ya, ini ada istilahnya ada double bottom. Nah, double bottom ini, level support di double bottom ini kita bisa gunakan sebagai batas stop loss kita. Jika nanti low atau support ini tembus, itu menjadi batas risiko kita. Selama ini nggak tembus, selama support ini nggak tembus, berarti kalaupun nanti sempat turun itu nggak masalah, karena stop loss kalau harga tertahan yaitu jika tembus ini support ini. Selama support ini nggak tembus, harga masih ada potensi untuk naik seperti ini, euro sempat turun, naik turun lagi, menguji support ini, harga tertahan. Banyak ada 1, 2, 3, 4, 5, hampir 4 candle ya, tertahan di kisaran harga yang sama. Jika tertahan di kisaran harga yang sama ini, akhirnya nggak tembus, euro naik lagi. Nah, itu menentukan stop lossnya. Kadang ada yang juga yang Pak, stop lossnya kok nggak terlalu pendek. Nah, ingat, yang bisa kita lakukan hanya meminimalkan risiko. Semakin risiko kita minim kan berarti semakin bagus sebenarnya, asal kita mempunyai alasan yang kuat. Kalaupun memang di sini dengan misalnya ambil posisi buy di sini dengan stop loss ini cukup pendek, nggak masalah, berarti malah bagus kan. Jadi posisi buy yang kita ambil itu bisa dikatakan buy yang cukup bagus karena dengan risiko yang minim, sementara targetnya bisa cukup tinggi. Misal di sini kita ambil buy di area sini, misalnya ada sinyal, misalnya di sini ada candle doji, ini bisa ada konfirmasi bullish di sini, kemudian akan euro terlihat naiknya sangat tajam, sementara risiko kita hanya sampai sekian, cukup pendek, nggak masalah, itu bagus, lebih bagus. Berarti harga buy kita bisa dikatakan mendapatkan harga buy yang bagus, karena dengan risiko yang kecil atau risiko yang minim, potensi keuntungan kita bisa 2 sampai 3 kali lipat dari risiko kita.
Seperti itu. Jadi jangan khawatir kok berarti batas resikonya terlalu kecil, nggak masalah kalau menurut saya, karena tapi setidaknya kita punya alasan yang kuat. Dan ini kita punya alasan yang kuat kenapa batas resiko kita cukup kecil. Tadi ya, di sini ada, kalau kita ada teknikal ya, kalau rekan-rekan sempat ada yang kedua webinar double bottom, ini ada formasi candle double bottom, itu sinyal harga akan berbalik, akan dari sebelumnya turun dia akan berbalik naik. Nah, ini menjadi harga tertahan ini menjadi level stop loss kita jika tembus seperti ini. Jadi nggak masalah kalaupun stop loss apakah nggak terlalu pendek, misalnya taruhlah hanya 100 atau 150 pip, nggak masalah Pak, nggak masalah. Karena berarti resiko kita semakin kecil, potensi kita luar biasa, berarti bagus harga. Kita mendapatkan level harga yang cukup bagus. Seperti itu. Itu harga tertahan. Sampai ini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut untuk harga tertahan ini. Sekarang kalau ada yang ditanyakan, belum ada? Ini kalau belum ada kita lanjut. Nah, ini contoh kasus juga. Oke, ini cara menghindari whipsaw. Ada pertanyaan dari Bapak Dava Satria, Pak, cara menghindari whipsaw gimana? Nah, ini terkadang yang kesulitan ya, misalnya kita menentukan stop loss ternyata hanya kena ekornya, hanya membentuk ekor, ternyata harga kembali naik misalnya, seperti itu. Untuk menghindarinya seperti ini. Kalau memang kita ada posisi, kalau memang kita bisa memantau grafik, akan lebih baik kita tunggu sampai untuk menghindari itu ya, untuk menghindari whipsaw kita bisa, kalau memang ada waktu untuk menghindari whipsaw, kita bisa menunggunya, pada waktu kita bisa menunggu di depan, kita luangkan sedikit waktu untuk memantau posisi kita, untuk menghindari tadi, untuk salah satu cara untuk menghindari whipsaw. Karena biasanya ada juga yang terkadang seperti contoh seperti ini, misalnya kita tetapkan stop loss di sini, misalnya akan tertahan di sini, kita tetapkan stop loss beberapa pip, ternyata harga sempat menyentuh stop loss kita, namun kalau dari candle ini harga masih ditutup di bawah resisten, berarti ada potensi dia akan kembali turun kan, berarti stop loss kita kena, harga kembali turun. Nah, salah satu cara untuk menghindarinya ya, kalau memang ada waktu kita bisa pantau pada waktu, kita bisa pantau. Tapi kalau memang terpaksa kita tidak ada waktu ya, kita tetapkan stop loss ya. Kalaupun kita pasang stop loss, kita kena whipsaw, yaitu setidaknya stop loss yang kita tetapkan sudah sesuai dengan batas penerimaan resiko kita, Pak Dava. Jadi nggak masalah sebenarnya. Jadi yang penting ketika kita menetapkan stop loss, kalaupun stop loss kita tersentuh, setidaknya kita sudah menerima resiko tersebut di awal, dan itu sudah sesuai dengan batas penerimaan resiko kita. Jadi ketika menetapkan stop loss secara teknikal juga perlu diperhatikan juga. Misalnya saya ngambil posisi, taruh contoh misalnya di sini, saya ambil posisi sell di sini, ada harga tertahan di area sini, misalnya di sini harga tertahan di area sini misalnya, lalu saya menetapkan stop loss di sini, diukur dulu sanggup nggak misalnya stop loss sampai sebesar ini. Jadi di awal sudah ditetapkan dulu Pak Dava, kira-kira secara teknikal dengan stop loss sebesar ini kira-kira sanggup nggak kita terima. Jika sekiranya tidak sanggup atau terlalu besar, jangan paksakan masuk posisi. Meskipun ada sinyal, ukur dulu batas penerimaan risikonya secara teknikal. Misalnya di sini. Jadi jangan oh ini secara teknikal stop lossnya berarti di sini, saya tempatkan stop loss di sini. Tapi tidak kita ukur apakah dengan stop loss sebesar, misalnya saya sell di sini dengan sebesar sekian, itu sanggup kita terima enggak. Jadi menentukan stop loss selain secara teknikal, kita juga lihat dari sisi penerimaan kita, menurut kita terlalu besar enggak. Jika memang terlalu besar, jangan paksakan masuk posisi meskipun ada sinyal. Demikian Pak Dava. Ada yang lain?
Kita lanjut. Nah, sebenarnya untuk menentukan stop loss itu tiap kalau kita berdasarkan harga tertahan itu tiap nasabah bisa mempunyai penerimaan risiko yang berbeda-beda. Contoh seperti ini. Sini ada harga tertahan, misalnya harga tertahan. Ini ada sinyal sell, ya, ada sinyal sell misalnya, ada sinyal sell di area ini ada bentuk misal di sini ada pola candle yang mengindikasikan harga akan turun misalnya. Tertahan resisten dia tidak tembus, kita ambil posisi sell taruhlah di sini, sell di sini. Nah, ada nasabah yang melihat stop loss di sini, di harga tertinggi ini, sedikit di harga puncak ini, menetapkan stop lossnya di sini. Namun ada juga nasabah yang melihat sini ada harga tertahan, harga sering tertahan di area sini, stop loss kedua ini, atau harga ada puncak di sini, stop loss ketiga ini misalnya. Nah, itu dikembalikan lagi ke penerimaan risiko masing-masing nasabah. Jika sekiranya memang stop loss misalnya stop loss kedua ini masih siap diterima, ya jangan tetapkan stop loss di yang pertama ini, langsung aja yang stop loss yang kedua ini. Kalau memang sampai stop loss kedua ini diterima. Tapi apabila memang melihat stop loss yang kedua ini terlalu besar, ya tetapkan stop loss yang di pertama, level yang pertama ini aja. Seperti itu. Jadi mungkin kalau kita melihat atau berdasarkan menetapkan stop loss berdasarkan harga tertahan, tiap-tiap nasabah akan mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Di sini ada harga tertahan, bisa dianggap sebagai stop loss-nya. Namun ada juga nasabah yang melihat di sini ada harga tertahan di stop loss yang kedua ini masih sanggup diterima. Oke, saya pasang stop loss-nya yang kedua, bukan yang pertama tapi yang kedua. Jadi demikian. Jadi untuk harga tertahan ini nanti bisa dikatakan itu subjektif, tergantung penerimaan risiko masing-masing nasabah. Di level berapa harga tertahan, rekan-rekan bisa melihat sendiri kira-kira harga tertahan di level berapa, sanggup nggak dengan risiko tersebut. Kita cari yang misalnya kita tentukan harga tertahan, ya ada satu harga tertahan di area sini, sini juga ada harga tertahan, sini juga ada harga tertahan di area sini misalnya. Nah, dari 3 stop loss ini, jika dari 3 level stop loss ini, silakan rekan-rekan ukur kira-kira di level yang mana yang sanggup diterima stop loss-nya. Jadi demikian. Jadi nggak harus saklek atau harus ini ya, stop loss-nya harus berarti stop loss yang pertama ini harus ini. Bukan, jadi tergantung, kembali lagi tergantung penerimaan risiko rekan-rekan sendiri. Tiap-tiap nasabah mempunyai penerimaan risiko yang berbeda-beda. Namun secara teknikal untuk menentukan level stop loss yaitu melihat dari harga tertahan. Silakan cari di mana harga tertahan, beberapa harga tertahan. Contoh misalnya ini ada stop loss 1, harga tertahan di sini, harga tertahan di sini, harga tertahan di sini, lalu silakan pilih kira-kira dari level-level harga tertahan ini mana yang batas risikonya yang sanggup diterima. Jadi demikian. Kalau tools yang kedua, yaitu kita bisa memanfaatkan tools Fibonacci retracement. Jadi selain Fibonacci retracement, kalau sebelumnya kita untuk mencari level-level koreksi harga, Fibonacci retracement ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan kira-kira di mana sih batas stop loss berdasarkan support resisten yang terbentuk dari Fibonacci retracement. Ingat, setiap kita transaksi cari level entry di area support resisten. Tujuannya apa? Untuk meminimalkan risiko, karena seperti tadi ketika harga tembus misalnya kita lihat trennya naik, misalnya kita lihat trennya naik, ada koreksi, kita cari harga di area support. Tujuannya ketika nanti ternyata analisanya kan berarti harga akan mantul lagi ke atas, tapi ternyata harga tembus support. Nah, tujuannya sekali lagi untuk meminimalkan risiko. Nah, di mana level-level support berdasarkan Fibonacci, kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci retracement. Selain sebagai entry ya, dari Fibonacci retracement selain sebagai entry untuk memanfaatkan koreksi, Fibonacci retracement juga bisa digunakan untuk menentukan level-level sebagai acuan atau referensi menentukan level stop loss. Level-level stop loss yang biasa dijadikan acuan stop loss yaitu 0,0% atau swing high 23,6, 0,4 sampai 100%. Ini level-level yang biasa dijadikan acuan stop loss.
Nah, ini cara menggunakan Fibonacci. Mungkin rekan-rekan sudah yang sempat ikut webinar mengenai Fibonacci sudah sedikit banyak sudah paham ya cara menentukan atau menggunakan Fibonacci. Yang pertama kita temukan dulu titik tertinggi dan terendah yang signifikan. Titik-titik tersebut kita sebut sebagai swing high dan swing low. Contoh seperti ini. Ini trennya turun lagi, ya koreksi. Nah, kita koreksi ini di area ini kita ukur dari swing high ini kita tarik ke swing low. Nanti kan otomatis akan ada level-level ini. Akan muncul level-level ini. Nah, jika nanti sekiranya di sini ada misalnya trennya turun, misalnya berarti kita cari peluang sell misalnya di area yang ada sinyal sell. Kalau kita menggunakan Fibonacci, kita bisa menggunakan level 76,4 ini sebagai acuan stop loss kita menjadi level batas risiko kita. Tinggal nanti diukur kembali lagi ke penerimaan risiko rekan-rekan. Misalnya di sini di area 50, di area 50%, di area sini misalnya ada sinyal sell misalnya. Hal pertama jangan langsung entry market sell. Hal pertama yang harus pastikan ukur misalnya dari sini, dari level rekan-rekan masuk posisi misalnya di sini, ukur jaraknya dengan level 76,4% ini. Kira-kira diterima nggak dengan batas risiko sebesar dari level entry ini jika rekan-rekan masuk di kisaran ini sampai level batas di 76,4% ini. Misal dari saya masuk sini ada sinyal sell misalnya. Oke, saya mau masuk sell, tapi saya lihat dulu penerimaan risikonya di area 76,4. Misalnya taruhlah, kok jaraknya kurang lebih sampai 350 pip misalnya. Nah, itu kembali lagi dengan batas stop loss 350 pip tersebut sanggup kita terima enggak? Jika sekiranya sanggup diterima saat ada sinyal sell, kita boleh masuk sell. Namun jika sekiranya untuk rekan-rekan dari ada sinyal sell dengan batas risiko di 76,4% ini terlalu besar, kurang lebih tadi 350 pip terlalu besar, jangan dipaksakan masuk posisi. Jadi seperti itu. Jadi meskipun sistem trading yang atau dari analisa yang rekan-rekan gunakan memberi sinyal atau ada sinyal buy atau sell, ukur terlebih dahulu batas risikonya. Kira-kira terlalu besar enggak? Ya seperti itu. Jangan jadi ketika ada sinyal jangan langsung terburu nafsu masuk posisi. Misalnya ada sinyal sell, langsung ngejar dengan sell, langsung masuk posisi, langsung klik sell tanpa memperhitungkan batas risikonya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika ada sinyal ukur terlebih dahulu penerimaan risiko. Kalau berdasarkan Fibonacci, tools yang level yang bisa digunakan untuk menentukan level stop loss di 76,4 ini. Silakan diukur terlalu besar, jangan paksakan masuk posisi. Jika masih sanggup diterima, silahkan masuk posisi. Ini contoh ketika market dalam kondisi uptrend. Untuk lembah dia naik lagi, untuk swing high ya koreksi turun. Nah, pada saat turun ini misalnya di area sini, misalnya di area 61, di area sini ada memberi sinyal buy, dan trennya naik. Misalnya kita cari sinyal buy saat koreksi. Di sini area sini ada sinyal buy. Nah, ketika ada muncul sinyal buy, ukur jaraknya dengan level 76,4 ini. Kira-kira ukur jaraknya misalnya taruh misalnya hanya 250 pip, hanya 250 pip. Masih sanggup lah. Karena batas maksimal penerimaan risiko saya misalnya sampai 300 pip. Misalnya sudah ditetapkan di awal, setiap kali masuk posisi batas risiko yang siap saya tanggung kurang lebih 300-an pip. Lalu ketika muncul sinyal di area sini, ketika muncul sinyal misalnya di area sini, ada sinyal buy misalnya, diukur jaraknya ke 76,4 ini. Hanya 250, berarti masih di bawah batas penerimaan risiko saya. Masih, karena risiko saya tadi sudah saya batasi di 300 pip. Oke, berarti saya berani masuk posisi ketika ada sinyal buy. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi meskipun ada sinyal, lihat dulu, jangan fokus ke entry-nya. Kebanyakan nasabah yang kurang diperhatikan itu atau kebanyakan nasabah itu hanya fokus ke entry
marketnya hanya mencari level untuk masuk posisi tanpa memperhatikan di mana batas penerimaan risikonya. Begitu ada sinyal, dikasih kita broadcast sinyal, misalnya euro ada sinyal tembus resisten, ada potensi buy, misalnya rekan-rekan langsung masuk, langsung ngajar buy. Padahal biasanya setiap kita broadcast itu kan ada batas risikonya juga. Kita akan kasih keterangan, namun hati-hati jika harga kembali turun menembus support di level sekian. Nah, itu harusnya diukur terlebih dahulu. Ketika rekan-rekan mau masuk posisi buy dengan batas risiko yang kita berikan, misalnya dari broadcast yang kita berikan, diukur kira-kira besarnya berapa pip. Jika batas risikonya sanggup rekan-rekan terima, silakan masuk posisi. Namun jika sekiranya batas risikonya ternyata terlalu besar menurut rekan-rekan, jangan dipaksakan masuk posisi. Jadi seperti itu. Jadi setiap broadcast yang kita kirimkan melalui WA, mungkin ada nasabah yang masuk posisi, namun ada juga nasabah yang tidak masuk posisi. Karena itu tadi, karena penerimaan risiko tiap nasabah berbeda-beda. Jadi itu untuk menentukan stop loss, kembali lagi perhatikan ke penerimaan risiko rekan-rekan. Nah, untuk secara teknikal untuk menentukan level stop loss ada 4 tadi. Yang pertama, harga tertahan sudah kita ulas di depan. Yang kedua, ini menggunakan tool Fibonacci. Ini contoh kasus. Misalnya harga turun. Ini harga turun, kemudian dia koreksi naik. Taruhlah di sini ada sinyal sell di sini. Ini memberi sinyal sell misalnya, entah nanti dari pola candle atau bisa juga dari indikator yang rekan-rekan gunakan, mungkin menggunakan RSI atau GCI atau stokastik, terserah bebas indikator yang dipakai. Misalnya di sini ada sinyal sell misalnya. Nah, begitu ada sinyal sell, sekali lagi jangan langsung entry market atau klik sell. Perhatikan dulu di mana batas risikonya. Seperti tadi, tuh stop loss pertama yaitu di 76,4 atau di kalau kita atau di 23,6 ini, di level ini stop lossnya. Stop loss kedua di 0,0% ini. Nah, silakan rekan-rekan pilih berdasarkan penerimaan risiko masing-masing ya. Kira-kira stop loss yang pertama masih sanggup diterima enggak? Stop loss kedua masih sanggup diterima enggak? Jika sekiranya stop loss kedua ini masih sanggup diterima saat di sinyal sell, ya gunakan aja stop loss yang kedua ini. Kalau memang stop loss yang kedua ini masih sanggup diterima. Namun jika sekiranya stop loss kedua ini terlalu besar, lihat stop loss pertama ini. Gunakan saja stop loss yang pertama ini sebagai batas penerimaan risiko kita. Nah, itu tadi. Jadi ketika ada sinyal sell, mungkin batas risiko masing-masing nasabah berbeda. Ada nasabah yang stop lossnya di sini, dan stop lossnya menggunakan stop loss di yang pertama. Ada juga nasabah yang menggunakan stop loss yang kedua. Nah, mungkin nasabah ketika harga naik menembus stop loss yang pertama hanya sampai di sini ya, kemudian harga turun lagi. Jadi nasabah yang menggunakan stop loss pertama mungkin dia kena stop lossnya, tapi nasabah yang kedua yang menetapkan stop loss di level ini mungkin dia nggak kena stop lossnya, meskipun sama-sama masuk sell di harga yang sama dengan analisa yang sama. Itu kenapa hasilnya bisa berbeda. Jadi sinyal yang sama ketika rekan-rekan menggunakan indikator atau menggunakan sistem trading yang sama, hasilnya bisa berbeda karena penerimaan risiko tiap-tiap orang berbeda-beda. Misalnya menggunakan sistem trading A misalnya, di sini ada sinyal sell, ada 2 nasabah. Tapi yang satu nasabah pertama hanya mampu menerima batasan risiko di area sini di stop loss pertama. Sementara nasabah yang kedua sanggup menerima risiko sampai yang stop loss yang kedua ini. Ternyata harga taruhlah misal harga sempat naik sampai sini. Nasabah yang pertama sudah kena stop lossnya, nasabah yang kedua belum kena stop lossnya. Hasilnya bisa berbeda. Nah, itu tadi. Nah, itu nanti berkaitan, dihitung juga nanti ke modal. Menentukan stop loss juga berkaitan nanti ke modal. Namun kita tidak bahas pada kesempatan sore hari ini. Pada kesempatan sore ini kita hanya fokus ke tips menentukan stop loss berdasarkan analisa teknikal. Ada beberapa tool yang nanti bisa kita gunakan. Ada tertahan, Fibonacci, seperti tadi, pivot, dan ATR. Nah, ini contoh untuk menentukan stop loss berdasarkan Fibo. Stop loss menentukan stop loss berdasarkan Fibo. Jadi buat rekan yang masih bingung, misalnya saya entry sell di sini, lalu di mana stop lossnya? Biasanya ada nasabah yang masih bingung menentukan level stop loss. Gunakan saja Fibo, tools yang Fibo yang sangat sederhana.
Terus cukup sederhana, tinggal cari swing high, tarik ke swing low, nanti otomatis akan muncul level-level seperti ini. Biasanya gunakan saja yang 23,6 sama 76,4 itu untuk menentukan stop loss, atau level 0 ini atau level 100% yang bawah ini. Tinggal nanti diukur kira-kira mana yang sanggup diterima di antara dua stop loss ini. Oke, sampai sini ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Dari Pak Dava. Pak, sekali lagi, jika market sideways, cara penempatan stop lossnya bagaimana ya? Apa lebih baik tidak open? Nah, untuk menentukan market sideways, kita bisa tadi Pak Dava, jika marketnya sideways, contoh seperti ini. Misalnya marketnya sideways. Misal market sideways seperti ini Pak Dava ya. Misal market sideways seperti ini, taruhlah ini supportnya, ini jadi ini support, yang atasnya resisten. Kalau taruhlah di sini, kita gunakan agak sering tertahan ya, agak sering tertahan di area sini misalnya. Ini supportnya di area sini. Ini kan cenderung sideways nih, ketika harga di area sini Pak ya, ke Pak Dava ya, area di area sini kan harga cenderung sideways ini. Belum kelihatan trennya kan. Nah, mungkin Pak Dava menggunakan strategi breakout misalnya, strategi breakout. Misalnya tembus ini, tembus support, kita sell. Begitu tembus support, kita sell. Ketika Pak Dava masuk posisi sell dalam kondisi market, kan market sideways ini. Begitu tembus support, Pak Dava sell misalnya, sell. Lalu di mana stop lossnya? Ada dua. Yang pertama, jika nanti harga naik tembus sini Pak, kembali naik tembus resisten. Kalau tadi yang sebelumnya support, begitu tembus ini akan berubah menjadi resisten kan. Jadi support stop lossnya jika nanti harga kembali naik di atas resisten, close ditutup di atas resisten. Itu stop loss pertama. Stop loss yang kedua bisa di resistennya ini Pak Dava. Bisa di atas jika tembus resisten yang ini. Nah, tinggal nanti diukur penerimaan risiko Pak Dava yang mana. Jika sekiranya resisten yang atas ini tembus ini masih sanggup diterima, ya gunakan saja stop lossnya yang sampai sini Pak. Jika memang jika ternyata nanti naik harga tembus sampai sini itu masih sanggup diterima, gunakan stop lossnya yang atas ini. Namun jika sekiranya misalnya stop lossnya di atas resisten ini terlalu besar, gunakan stop lossnya jika harga berbalik menembus resisten yang ini, yang support tadi berubah menjadi resisten yang ini. Demikian Pak Dava. Jadi untuk menentukan stop loss market sideways ada dua. Jika misalnya tembus, ambil sell misalnya. Itu tembus, kita sell. Stop lossnya yang pertama di sini, kembali naik menembus resisten yang pertama atau menembus resisten yang kedua ini. Tinggal diukur nanti. Kira-kira kalau sampai sini resisten yang kedua kira-kira sanggup diterima enggak? Kalau masih sanggup diterima, silakan gunakan stop loss yang di sini Pak Dava. Demikian juga jika nanti tembus resisten, jika nanti ternyata ini tembus, kita masuk posisi buy, batas resikonya atau penempatan stop lossnya. Pertama, jika harga kembali turun menembus level ini, support yang pertama ini atau support yang kedua ini. Tinggal diukur mana batas penerimaan risikonya. Jika sini masih sanggup diterima, ya gunakan saja stop lossnya sampai di sini, digunakan yang maksimal di sini, nggak perlu di sini. Bagaimana Pak? Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Ini lagi contoh kasus. Tadi kita stop loss di sini 23,6 sama di 0,0%. Temukan stop lossnya. Nah, lalu tools yang ketiga kita juga bisa menggunakan namanya pivot point. Pivot point, yang para trader biasa menyebutkan pivot point sebagai support resisten yang objektif. Pivot point kerap dijadikan sebagai level untuk menentukan stop loss. Kalau kita mau menentukan pivot point, sebenarnya kalau kita rekan-rekan cari di Google itu sudah banyak pivot point kalkulator. Itu bisa ketika nanti masukkan level-level harga high lalu kemarin atau sebelumnya, kita akan menemukan level-level pivot point-nya. Itu bisa kita gunakan sebagai support resisten juga.
Karena bisa searching di Google ya, pivot point kalkulator itu banyak. Ya contoh seperti ini nanti. Misalnya setelah kita hitung dengan pivot point kalkulator, ada pivot levelnya di sini, ada resisten di sini, resisten 2, resisten 3. Support pertama, support kedua, misalnya di bawahnya ada lagi support ketiga. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai level stop loss kita misalnya. Misal contoh di sini ada sinyal B misalnya, di area sini ada sinyal B. Lalu di mana stop lossnya? Ukur dulu di support pertama ini masih sanggup diterima enggak? Oke, masih sanggup diterima. Support kedua masih sanggup diterima enggak? Jika antara support pertama, support kedua ini masih sanggup diterima, gunakan stop lossnya di support yang kedua ini. Namun jika sekiranya support kedua ini terlalu besar, gunakan support yang pertama ini dari perhitungan pivot. Karena bisa banyak sekali bisa cari di Google ya, searching aja, ketikkan saja pivot point kalkulator, itu banyak kalkulator yang otomatis nanti akan menentukan level-level support resistennya. Contoh nanti kita akan seperti ini, lalu kita gambar di grafik akan seperti ini. Nah, ini kita jadikan acuan untuk menentukan level stop lossnya. Misal di sini ada sinyal sell, misalnya di sini ada sinyal sell. Ketika running ini ada sinyal sell. Nah, untuk menentukan level stop lossnya berdasarkan pivot, lihat dulu resisten pertama, kedua, ketiga ini. Di antara resisten 1, 2, 3 ini, mana yang sesuai dengan batas penerimaan risiko rekan-rekan. Oke, berdasarkan penerimaan risiko saya ada di resisten kedua, ya udah gunakan stop lossnya di resisten kedua. Atau mungkin ada reservoir yang lain, penerimaan risiko saya sampai resisten yang ketiga. Oke, gunakan berarti stop lossnya di resisten yang ketiga. Terus juga nasabah penerimaan risiko saya hanya sampai resisten pertama, berarti stop lossnya di resisten pertama ini. Demikian untuk penggunaan pivot point. Jadi menentukan ketika harga terkena stop loss, misal harga berbalik, kembali lagi kena stop lossnya resisten pertama, ternyata harga berbalik. Kita ambil posisi sell, kita gunakan resisten pertama sebagai batas stop loss, ternyata setelah kena stop loss harga berbalik turun, nggak masalah. Jangan terlalu dipikirkan, jangan bikin kita emosi, jangan bikin kita sebel, jangan bikin kita marah. Karena apa? Ketika kita menetapkan stop loss, itu sudah sesuai dengan penerimaan risiko kita. Dan yang kedua, ingat, kita tidak bisa memastikan kemana harga bergerak. Kita tidak bisa menjamin atau memastikan harga akan bergerak. Kita tidak pernah tahu ketika kena stop loss kita, harga lalu berbalik. Kita tidak pernah tahu sebelumnya. Bisa juga ternyata kena stop loss kita, harga naik kencang, juga bisa terjadi seperti itu kan. Bisa ada kemungkinan seperti itu juga. Jadi jangan ketika kena stop loss kok kenapa harga berbalik, nggak masalah, jangan jadikan pikiran kita hanya membuat kita stres. Nggak perlu seperti itu. Ingat, ketika kena stop loss itu sudah sesuai dengan batas penerimaan risiko kita. Seperti itu. Jadi jangan mengukur stop loss tidak hanya berdasarkan teknikal ya. Misalnya, oke, kemarin tadi saya dikasih tahu oleh tim riset katanya stop lossnya di resisten ketiga. Oke, saya pasang stop loss di resisten ketiga, padahal penerimaan risiko rekan-rekan hanya sampai di resisten kedua misalnya. Jadi jangan langsung makan mentah-mentah ya, misalnya hati-hati Pak, jika tembus di level sekian, langsung pasang stop loss di level sekian tanpa memperhitungkan level atau batas kerugian tersebut sanggup diterima enggak. Jadi untuk menentukan level stop loss, kita sudah tahu toolnya untuk menentukan level stop lossnya, karena ada beberapa level stop loss yang bisa kita tentukan. Tadi harga tertahan, Fibonacci, ada beberapa level yang bisa kita tentukan, pivot point, ada beberapa level stop loss yang mungkin secara teknikal bisa kita gunakan. Nah, dari ketiga level-level seperti contoh misalnya pivot ini ada 3 level stop loss ini yang bisa kita gunakan. Kembali lagi ukur penerimaan risiko rekan-rekan. Mana di antara resisten ini yang sanggup diterima penerimaan risikonya. Jika sekiranya di level resisten kedua ini sanggup diterima, ya gunakan stop lossnya di resisten kedua. Jika resisten yang ketiga ini sanggup diterima, ya gunakan resisten yang ketiga. Secara teknikal semuanya benar, secara teknikal semuanya ada alasannya masing-masing. Tinggal penerimaan risiko rekan-rekan yang mana. Jadi kembali lagi ke situ, kembali lagi ke penerimaan risiko rekan-rekan sendiri.
Bisa masih menanyakan? Masih ada waktu 10 menit. Saya kasih kesempatan kalau ada yang ingin ditanyakan. Belum ada? Atau mungkin ada yang belum jelas dari penjelasan saya tadi, dari yang pertama dari pivot point, Fibonacci, dan harga tertahan. Atau sudah jelas? Bisa dimengerti? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, waktu masih ada kurang lebih 8 menit lagi. Nah, tools yang berikutnya yang bisa kita gunakan untuk menentukan level stop loss, kita bisa menggunakan yang namanya indikator average true range atau ATR. ATR ini sudah kita gunakan di sistem trading yang sempat kita bagi ke rekan-rekan. Kita gunakan di sistem trading Atrium, yang mungkin sempat rekan-rekan sudah pernah mengikuti webinarnya. Kita menentukan stop lossnya dengan berdasarkan ATR, kita mengacu ke indikator average true range. Ini bisa juga, ATR ini bisa juga kita jadikan acuan untuk menentukan level stop lossnya. Indikator ini pertama kali diperkenalkan oleh Wells Wilder, kemudian ATR merupakan indikator yang bisa berfungsi mengukur volatilitas pasar. Cara teorinya untuk mengukur volatilitas pasar, namun indikator ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan level stop loss. Ini cara menggunakan ATR. Misal contoh seperti ini, kalau kita perhatikan di indikator ATR dan di ATR 14 di periode 14 kita gunakan default saja. Nah, di bawah ini akan ada angka-angkanya. Kalau di sistem Atrium kita bisa tetapkan sendiri ya. Kalau contoh di sistem Atrium kita tentukan batas stop, misalnya di berdasarkan sistem Atrium ya ada sinyal buy misalnya. Nah, untuk menentukan stop loss kita bisa gunakan 2 kali atau 3 kali dari nilai ATR-nya, dari 2 atau 3 kali dari nilainya ini, berarti 27, yang ada 0,0027 kan, berarti ini 27 dikalikan 2 atau dikalikan 3, berarti kurang lebih 27, kalau kalikan 2 berarti 27 kalikan 2 berarti kurang lebih 540 pip misalnya, atau kalikan 3 kalau berdasarkan indikator ATR. Jadi kalau berdasarkan indikator ATR ini, kalau rekan-rekan menggunakan indikator ATR ini, stop lossnya bisa dinamis berdasarkan. Kalau kita tentukan misalnya 2 kali ATR misalnya kalau ATR-nya menunjukkan misalnya ada sinyal B, kemudian ATR menunjukkan 0,0030, berarti batas stop loss kita ya kurang lebih 600-an pip. Bisa digunakan seperti itu, atau menggunakan hanya 1 kali ATR berdasarkan ATR ini ya nggak masalah, bebas. Itu contoh penggunaan. Kalau pengguna sistem Atrium yang kita sistem trading yang sempat kita bagi untuk menentukan stop loss kurang lebih 2 atau 3 kali dari nilai ATR-nya untuk penentuan stop loss-nya. Kalau mungkin rekan-rekan ingin menggunakan 1 kali ATR atau 2 kali ATR atau 3 kali ATR, silakan, bebas. Namun untuk cara penggunanya itu, jadi untuk menggunakan ATR, untuk menggunakan ATR sebagai fungsi sebagai stop loss, dilihat dari level yang angkat di belakangnya ini. Misalnya ada sinyal buy, lalu kalau rekan-rekan menggunakan, misalnya saya menetapkan stop loss 2 kali ATR-nya misalnya di sini ada 27 kalikan 2 taruhlah 540 pip misalnya. Nah, diukur kira-kira dengan stop loss 540 pip terlalu besar enggak, yang diterima enggak, kembali lagi ke penerimaan risiko. Jadi kuncinya itu sebenarnya menentukan stop loss ke penerimaan risiko kita. Tinggal nanti level-level stop lossnya kita gunakan secara teknikal, misalnya menggunakan analisa teknikal seperti tadi, harga tertahan, Fibonacci, pivot ataupun ATR ini untuk menentukan level stop lossnya ya. Tinggal setelah kita ketahui level stop lossnya, kembali lagi ke pertanyaan berikutnya, jangan berhenti sampai di situ ya, tapi kembali lagi ke pertanyaan berikutnya, sanggup nggak dengan stop loss tersebut kita terima. Misalnya kita gunakan 2 kali ATR misalnya 27 kali 2 berarti kurang lebih 540 pip. Wah, terlalu besar menurut saya,
Jika sekiranya memang terlalu besar berdasarkan batas risiko yang sudah ditetapkan berdasarkan indikator ATR, misalnya 2 kali ATR, meskipun ada sinyal entry market, jangan paksakan masuk posisi. Jangan dipaksakan masuk posisi. Namun jika sekiranya batas risikonya sesuai penerimaan risiko rekan-rekan, silakan entry market. Jadi kuncinya itu. Nah, ini contoh. Misal, sini ada sinyal sell misalnya, sini ada sinyal sell di 1.50794. Kemudian sini ada ATR 0.0027. Taruhlah berarti itu kurang lebih kita gunakan stop loss 3 kali ATR ya, ini kita stop loss kurang lebih 3 kali ATR, stop lossnya di sini. Misalnya kita sanggup menerimanya, kita sudah menentukan stop loss berdasarkan ATR 3 kali ATR. Stop lossnya di sini misalnya. Take profitnya di sini dan kita sudah punya trading plan yang lengkap. Kita sudah entry market di sini, stop loss di sini, take profitnya di sini. Ini berdasarkan menentukan stop loss berdasarkan ATR seperti ini. Kita sudah punya ketentuan seperti ini. Kita sudah punya trading plan misalnya. Sudah, kita tinggal tunggu aja. Kalaupun kena stop loss, ingat kalaupun kena stop loss nggak masalah, jangan bikin kita emosi, karena sekali kita kena emosi, semua analisa ketika kita entry market berikutnya pasti akan kacau. Trading yang kita lakukan pasti akan kacau, karena ketika kita entry market sudah nggak berdasarkan teknikal lagi, tapi berdasarkan emosi. Salah satu contohnya itu tadi, karena kita tidak bisa menerima stop loss kita kena, kita tidak bisa menerima kita mengalami kerugian. Nah itu, jadi yang paling penting menentukan level stop loss. Stop loss yang kita tentukan itu sesuai dengan penerimaan risiko kita. Kuncinya itu, jadi biar trading kita tenang, biar trading kita nyaman, menentukan stop loss itu sesuai dengan batas penerimaan risiko kita. Jangan hanya berdasarkan teknikal ya, jangan hanya berdasarkan teknikal. Misal, kembali di contoh misal seperti ini. Kalau saya menetapkan stop loss berdasarkan ATR 2 kali ATR misalnya, oke, ada sinyal sell tanpa memperhitungkan stop loss tersebut sesuai dengan penerimaan kita, langsung kita pasang stop lossnya kurang lebih 2 kali ATR misalnya sampai 600 pip. Oke, saya pasang stop loss sampai 600 pip, padahal penerimaan risiko kita hanya kurang lebih 300 pip. Berarti itu penempatan stop loss yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan batas penerimaan risiko kita. Jadi nanti kalaupun kena stop loss, pasti emosi kita yang akan main. Karena apa? Karena penerimaan risiko kita, stop loss kita itu lebih besar dari penerimaan risiko yang sudah siap kita terima sebelumnya. Kita sudah tentukan batas maksimal saya ketika transaksi hanya sampai 300 pip. Ternyata misalnya rekan-rekan menggunakan indikator ATR misalnya 2 kali ATR. Stop loss ditetapkan sampai 600 pip. Kena stop loss pasti akan emosi. Kenapa? Karena batas maksimal penerimaan risiko rekan-rekan itu hanya 300 pip. Nah, itu yang paling penting. Jadi tidak hanya fokus ke menentukan level stop loss-nya berdasarkan teknikal, namun sekali lagi belum selesai sampai di situ. Pertanyaan berikutnya, sanggup nggak dengan besaran stop loss sekian tadi? Nah, itu yang menentukan stop loss dengan baik dan benar. Oke, sampai sini ditanyakan. Sudah 4:30 ya waktu kita, masih bisa kasih kesempatan. Langsung ditanyakan 1-2 menit. Silakan. Nggak ada? Ya, mungkin buat rekan-rekan yang ingin mengetahui webinar-webinar kita sebelumnya, rekan-rekan bisa melihat di YouTube. Jadi kita mengupload webinar yang kita selenggarakan di YouTube. Silahkan buka di www.youtube.com. Ketika saja Forex IMF, itu nanti webinar-webinar yang kita selenggarakan kita akan upload di YouTube. Jika ada pertanyaan, karena waktu sudah 4:30, webinar pada kesempatan sore hari ini saya akhiri sampai di sini. Apabila nanti ada yang ditanyakan, silakan. Kita ada fasilitas live chat nanti
Untuk bertanya silakan gunakan fasilitas live chat, silakan tanya. Apabila ada yang belum jelas bisa dilanjut di live chat. Silakan buka di website kami www.forexmf.com, lalu klik live chat, itu nanti silakan pilih riset, itu nanti silakan Anda bertanya jika akan ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan, bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu, serta menjadikan pemahaman yang benar mengenai trading ini. Sekian dari kami, selamat sore dan salam profit.